Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, umat beriman Uskupan Atambua yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pandemi COVID-19 terus menghantui kehidupan kita. Banyak krisis dan penderitaan yang telah ditimbulkan oleh pandemi ini. Persaudaraan dan kekeluargaan semakin renggang. Kita semakin jauh dari sesama, terutama mereka yang menderita, teristimewa yang terpapar COVID-19, karena tak seorang pun dari antara kita yang juga ingin terpapar. Rasa takut terpapar ini telah mengalahkan rasa kemanusiaan kita. Situasi semakin mencekam. Akibatnya protokol kesehatan pun menjadi segala-galanya dalam segala bidang kehidupan bermasyarakat. Yang tidak mematuhi protokol kesehatan akan diabaikan dan terabaikan dengan sendirinya. Di tengah situasi sulit ini, apakah masih ada yang berpihak pada mereka yang menderita? COVID patut diwaspadai, namun kita pun perlu memiliki keyakinan bahwa COVID-19 bukanlah penguasa, apalagi pemilik kehidupan ini. Sang pemilik kehidupan, yaitu Tuhan sendiri, tentu akan berbelas kasih kepada kita, sebagaimana ditunjukkan dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Tuhan lewat perumpamaan ini hadir menyapa kita, meneguhkan dan menguatkan kita. Oleh karena itu, pada minggu ketiga bulan Kitab Suci Nasional ini, kita sekalian diajak untuk merenungkan subtema Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Terinspirasi oleh perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati dalam Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Umumnya Injil Lukas dikenal sebagai Injilnya orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang yang tersingkir dan menderita. Dalam Injil Lukas ini, Yesus digambarkan sebagai sahabat orang-orang ini. Maka kami dari Komisi Kitab Suci Keuskupan Atambua kembali memberikan beberapa gagasan pendukung dari perikop ini. Semoga kita semakin mendapat gambaran untuk mendalami subtema minggu ketiga bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 ini. Yang pertama, untuk memahami perikop ini, kita harus melihat konteksnya. Perikop ini merupakan dialog antara Yesus dan seorang ahli Taurat. Dialog atau diskusi ini terjadi setelah ke-70 murid yang diutus Yesus kembali. Setelah mereka menyelesaikan tugas perutusan mereka itu, Yesus menyambut mereka. Dan dengan mengucap syukur atas keberhasilan mereka, ia menyambut mereka. Karena itu, kemunculan ahli Taurat dalam perumpamaan ini erat berkaitan dengan pernyataan Yesus dalam ucapan syukurnya. Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya ini engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, namun engkau nyatakan kepada orang-orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Dengan dialog ini, penginjil ingin menunjukkan bahwa ternyata orang pandai dan bijak seperti ahli Taurat ini belum tentu sepenuhnya memahami misteri kerajaan Allah. Yang bijak dan pandai saja tidak mengerti, maka soal kerajaan Allah adalah sebuah persoalan yang harus terus digeluti sepanjang hayat masih dikandung badan. Selain itu, ada motivasi lain dari ahli Taurat itu ketika ia mengajak Yesus untuk berdiskusi. Ia ingin mengecek sekaligus menguji sejauh mana reputasi Yesus sebagai seorang guru. Atau dalam bahasa penginjil Lukas tadi, ia ingin mencobai Yesus. Perikop ini sebenarnya dibagi atas dua bagian, di mana setiap bagian diawali dengan sebuah pertanyaan. Bagian yang pertama merupakan jawaban atas pertanyaan, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh kehidupan yang kekal?
Sementara itu, bagian yang kedua berhubungan dengan pertanyaan, siapakah sesamaku manusia? Dan atas pertanyaan ini, dan jawaban atas pertanyaan ini berupa sebuah perumpamaan. Pokok cerita dalam bagian pertama hanyalah Yesus bersama sang ahli Taurat itu. Sedangkan bagian kedua melibatkan orang yang dirampok, para pegawai bait Allah, Lewi dan imam, dan seorang Samaria. Bagian pertama dari perikop ini dapat dikategorikan sebagai pengajaran, di mana Yesus menanggapi dua pertanyaan ahli Taurat itu bukan dengan jawaban, melainkan dengan pertanyaan. Yesus hanya memberikan jawaban ketika memberikan tanggapan atas jawaban yang dikemukakan oleh ahli Taurat itu sendiri. Dengan demikian, Yesus ingin mengajak ahli Taurat itu untuk terlibat aktif, menggali dan menemukan jawaban atas pertanyaannya sendiri. Dan demikian akan mudah diresapi, direnungkan dan dihayati dalam hidup. Itulah tujuan yang ingin dicapai Tuhan dengan cara dialog seperti ini. Sementara itu, untuk pertanyaan kedua, siapakah sesamaku manusia itu? Jawabannya tidak berasal dari kitab suci, melainkan dari Yesus sendiri, berupa cerita tentang perumpamaan yang sering dilihat sebagai inti dari perikop ini. Yesus mengawali perumpamaannya dengan seorang Samaria yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Yesus tidak menjelaskan secara detail siapa orang itu, dari mana asalnya, apa pekerjaan. Namun kemungkinan besar ia adalah seorang pedagang. Ia dalam perjalanan dari Yerusalem menuju Yeriko. Dan jalan yang membentang antara Yerusalem dan Yeriko seringkali terjadi perampokan, terutama apabila seseorang berjalan sendirian. Nasib naas menimpa orang ini. Ia dirampok habis-habisan. Semuanya dirampas, termasuk pakaian yang melekat di badannya. Aksi para perampok tidak berhenti di situ. Ia dipukul, dianiaya, lalu dibiarkan sekarat sendirian di pinggir jalan. Orang ini sesungguhnya menderita dan membutuhkan pertolongan. Dalam situasi ini, Yesus kemudian menceritakan bahwa ada 3 orang yang berbeda ras dan status yang kebetulan melewati jalan di mana orang yang dirampok itu terbaring tak berdaya, sekarat di pinggir jalan. Apa reaksi mereka? Mari kita lihat selanjutnya. Yang pertama, kebetulan seorang imam turun lewat atau melewati jalan itu pada kesempatan pertama. Ia melihat orang itu, namun ia seakan tak peduli. Padahal ia adalah seorang imam, sosok yang terpandang dan termasuk kelompok elit pada masa itu. Dan sebagian keluarga imam yang kaya tinggal di Yeriko. Yesus tidak menjelaskan secara detail imam itu, namun lebih fokus pada reaksinya manakala melihat samanya yang sedang sekarat itu dan membutuhkan pertolongan. Imam yang sesungguhnya adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk berbagi kasih, terutama dan mereka yang menderita, justru tidak menunjukkan sikap belas kasihan dan inisiatif untuk menolong. Ia melewati seberang jalan. Ada apa sebenarnya dengan sikap imam ini? Ada banyak tafsiran. Ada yang mengatakan sikap imam ini berkaitan dengan hukum kenajisan atau hukum kemurnian. Imam harus bersih dari segala sesuatu yang menajiskan. Ada yang mengatakan imam itu tidak menyentuh darah karena itu menajiskan. Namun menurut beberapa ahli kitab, alasan-alasan ini kurang mendasar, bahkan meragukan. Yang pertama, dikatakan bahwa imam itu turun dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Berarti dia telah menyelesaikan kewajibannya di bait Allah
Yerusalem. Karena itu hukum kenajisan sesungguhnya tidak relevan. Hukum kenajisan baru menjadi relevan ketika berkaitan dengan tugas pelayanan di bait Allah. Ini mengandaikan kalau ia sementara berada dalam perjalanan dari Yeriko menuju ke Yerusalem untuk melaksanakan tugas pelayanan dalam bait Allah. Kalau sudah selesai, sebenarnya tidak ada masalah. Yang kedua, dalam tradisi Yahudi, imam mempunyai kewajiban untuk menguburkan orang yang terlantar. Dalam kasus ini, orang yang dirampok itu faktanya belum mati atau belum meninggal. Maka imam itu seharusnya mengecek untuk memastikan kondisi orang itu, lalu melakukan sesuatu. Tetapi sebaliknya, ia lebih mementingkan dirinya sendiri. Ia lebih mementingkan keselamatannya sendiri. Orang kedua yang lewat adalah seorang Lewi. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya juga dari seberang jalan. Ternyata orang Lewi ini tiada bedanya dengan imam tadi. Ia melihat orang yang menderita namun tidak melakukan sesuatu, tidak berbuat apa-apa. Seperti imam tadi, orang Lewi ini sebenarnya mengetahui dengan baik ajaran kasih dalam kitab Taurat, tetapi justru ia tidak mempraktekkan ajaran kasih itu di saat kondisi menuntut penerapan hukum itu sendiri. Alasan kenajisan bisa dikemukakan untuk menjawabi mengapa orang Lewi ini melewati dan membiarkan orang yang dirampok itu terkapar sendirian di pinggir jalan. Akan tetapi, jawaban yang diberikan sama seperti orang atau sama seperti yang diberikan kepada imam tadi. Ia telah menyelesaikan tugas pelayanan di dalam bait suci Yerusalem dan dalam perjalanan pulang dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Dengan demikian, orang Lewi ini sesungguhnya sama saja, tidak mau tahu masa bodoh dan tidak mau merepotkan diri dengan orang yang menderita. Aturan dan hukum dijadikan alasan untuk membenarkan diri, sementara yang menderita dibiarkan terus menderita. Bukankah hal semacam ini yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita? Bahkan mungkin kita juga adalah pelakunya. Yang ketiga, datanglah seorang Samaria yang juga dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu tergeletak di pinggir jalan tak berdaya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tokoh ketiga yang ditampilkan Yesus dalam perumpamaan ini adalah seorang Samaria. Ia sebenarnya orang asing yang tidak mengenal ajaran Yahudi, namun reaksinya persis terbalik dengan imam dan Lewi yang tahu baik ajaran Taurat tentang cinta kasih. Ia tergerak oleh belas kasihan ketika menyaksikan penderitaan sesamanya. Kehadiran orang Samaria ini sebagai penyelamat tentu mengagetkan ahli Taurat yang mendengar perumpamaan ini. Mengapa? Orang Yahudi membenci orang Samaria. Ini adalah sebuah kenyataan pada zaman Yesus. Bagi orang-orang Yahudi, orang Samaria itu campuran, baik fisik maupun spiritual. Mereka itu setengah Yahudi dan setengah bangsa asing. Anggapan ini muncul karena suatu peristiwa sejarah. Pada tahun 722 sebelum Masehi, bangsa Asyur mengalahkan kerajaan Israel, kerajaan utara. Dan mereka mengangkut sebagian penduduknya keluar dari kerajaan utara ini. Dan sebagai gantinya, mereka membawa orang asing ke sana. Maka di sanalah terjadi kawin campur yang kemudian menurunkan orang-orang Samaria ini. Akibat kawin campur ini, orang-orang Yahudi dan orang Samaria seringkali bermusuhan. Selain itu, orang-orang Samaria bukan hanya beribadat kepada Allah, tetapi leluhur mereka pun mendirikan kuil-kuil untuk beribadat kepada dewa-dewi Kanaan.
Permusuhan antara orang Yahudi dan orang Samaria memuncak dan sulit didamaikan ketika pada tahun 128 sebelum Masehi, sekelompok orang Yahudi menghancurkan tempat ibadat orang Samaria di Gunung Gerasim. Itulah sebabnya orang Yahudi selalu berusaha menghindari wilayah orang Samaria. Mereka bukan hanya dilihat sebagai orang asing, tetapi sebagai musuh yang bila mungkin harus disingkirkan. Bahkan Yesus pun dalam kisah perutusan ke-12 muridnya berpesan, "Jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau ke dalam kota orang Samaria." Matius bab 10 ayat 5. Maka hampir pasti bahwa ahli Taurat tadi ketika mendengar perumpamaan ini tentu yakin bahwa yang akan muncul sebagai pahlawan adalah seorang Yahudi. Namun dugaannya keliru, karena yang ditampilkan Yesus justru seorang Samaria yang notabene dibenci dan tidak disukai. Pada titik ini Yesus ingin memberikan sebuah pelajaran berharga bagi ahli Taurat itu, bahwa belas kasihan tidak mengenal batas dan bahwa menghakimi sesama berdasarkan status, agama dan ras serta suku justru membuatnya terperangkap dalam egoismenya sendiri. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang membedakan ketiga orang tadi, imam, Lewi dan orang Samaria dalam perumpamaan ini adalah belas kasihan. Imam dan Lewi tadi lebih mementingkan hukum dan status quo, lantas mengabaikan dan melupakan sesamanya yang menderita. Sementara orang Samaria itu melupakan perbedaan dan turut merasakan penderitaan sesamanya oleh karena belas kasihan. Dan ini nyata dalam tindakan, bukan sekedar teori seperti imam dan Lewi yang pandai berteori tentang cinta kasih, namun sulit mengaplikasikannya dalam tindakan nyata. Orang Samaria tidak berpikir siapa yang ada di hadapannya, entah musuh, entah orang yang dibenci, dari mana asalnya, tidak penting baginya. Yang terpenting baginya adalah bahwa sesamanya membutuhkan pertolongannya. Perhatian dan perawatan yang diberikan orang Samaria ini tidak hanya sebagai contoh kewajiban moral kepada sesama yang membutuhkan. Lebih dari itu, ini adalah sebuah tindakan luar biasa yang muncul dari rasa belas kasihan. Ia mempertaruhkan segalanya demi sesamanya yang menderita. Sebab ketika berhenti dalam perjalanan menuju Yeriko, ada kemungkinan bahwa ia juga dirampok. Selain itu, ia juga memberikan barang dan uangnya tanpa balas jasa. Ia mempertaruhkan segalanya demi orang yang tidak dikenalnya. Mengakhiri perumpamaan ini, Yesus bertanya kepada ahli Taurat tadi, "Siapakah di antara orang ini menurut pendapatmu adalah sesamamu manusia?" Mengakhiri perumpamaan ini, Yesus bertanya kepada ahli Taurat tadi, "Siapakah di antara orang ini menurut pendapatmu adalah sesama bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun?" Di sini Yesus mengalihkan fokus dialog mereka. Sesama itu bukan lagi siapa yang menerima kasih, melainkan siapa yang berbuat kasih. Menjadi jelas bahwa yang paling penting bukanlah mendefinisikan siapa itu sesama, melainkan bagaimana harus bertindak sebagai sesama kepada orang lain. Atas pertanyaan Yesus tadi, seharusnya mudah untuk dijawab. Orang Samaria, namun ahli Taurat tadi menjawab dengan rumusan lain. Orang yang telah menunjukkan belas kasihannya. Jawaban ini tentu benar, namun jelas terlihat di sana bahwa ia masih sulit menerima bahwa orang Samaria akhirnya harus keluar sebagai pahlawan dalam perumpamaan Yesus. Walaupun ia sepenuhnya belum menerima orang Samaria tadi karena dilihat sebagai musuh, namun Yesus menitipkan sebuah pesan, sebuah perintah sebagai penutup dialog mereka. Pergilah dan perbuatlah demikian. Dengan perintah ini,
Ahli Taurat tadi secara tidak langsung diminta untuk melaksanakan ajaran atau perintah Taurat, sekaligus mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh orang Samaria dalam perumpamaan tadi, tanpa pandang bulu dari mana asalnya, apa statusnya, dan lain sebagainya. Apalagi menjadikan aturan sebagai tameng untuk mencari titik aman, untuk tidak merepotkan diri dan membiarkan sesamanya menderita. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, kepada kita sekalian, Tuhan pun menitipkan pesan atau perintah tadi. Pergilah dan perbuatlah demikian. Pergilah dan teladanilah apa yang telah dilakukan oleh orang Samaria tadi dalam kehidupanmu. Semoga